Orang Swiss bilang, Keliling dunia yuk. Kaget ya amigos? Sama, Mimin juga kaget. Serius Min, ini intro kagak ada dialog apa-apa gitu? Kok agak kurang kreatif ya Min? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Swiss. Swiss. Dan Swiss. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian semua ketika mendengar soal negara Swiss? Jam tangan Swiss Army? Keju Swiss? Pisau Swiss? Pegunungan Alpen? Kota Zurich? Negara yang netral selama Perang Dunia? Atau izin untuk menyimpan senjata api di dalam rumah? Ada apa dengan Swiss? Mari kita lihat letak geografi Swiss. Wis, ada Swiss. Ya iyalah, kita kan lagi ke Swiss. Min, sebenarnya mau bahas apa sih? Woi Min, itu dialog gue. Sok atuh. Min, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Ya, bahas Swiss. Wis, bahas Swiss. Sebelumnya, Mimin mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Dana yang sudah merequest soal negara Swiss. Soalnya negara Swiss ini kan letaknya di tengah-tengah beberapa negara ya. Dan posisinya sebagai negara yang netral pas Perang Dunia. Kok bisa? Nah, Mimin coba bahas ya. Seperti biasa, kita lihat dulu letak geografisnya. Swiss memiliki total luas wilayah sekitar 41.285 km persegi, beribu kota di Bern. Swiss, sebuah landlocked country, atau negara yang terkunci, bukan tanpa sebab, karena memang negara Swiss tidak berbatasan dengan lautan secara langsung. Sebaliknya, Swiss dikelilingi oleh beberapa negara. Di sebelah utara, ada Jerman. Di sebelah timur, ada Austria. Di sebelah selatan, ada Italia. Dan di sebelah barat, ada Prancis. Anda melupakan Liechtenstein, Min. Iya, sorry kelupaan. Posisi negara Swiss yang dikelilingi banyak negara ini membuat kita jadi bertanya-tanya, apakah Swiss sangat terpengaruh oleh negara-negara tersebut? Pertama-tama, apa bahasa nasional Swiss? Bahasa resminya lah. Jerman, Perancis, Italia, dan bahasa Romansh. Oke, dari sini udah kelihatan jelas banget kalau negara-negara di sekitar Swiss sangat berpengaruh terhadap bahasa di negara Swiss. Kita bisa lihat pada peta persebaran ini. Yang warna merah, ini warna merah apa coklat ini? Adalah daerah yang menggunakan bahasa Jerman. Daerah yang berwarna ungu menggunakan bahasa Prancis. Daerah yang berwarna hijau menggunakan bahasa Italia. Sedangkan yang warna kuning pastel apa krem ini, menggunakan bahasa Romansh. Orang-orang Swiss yang berbicara menggunakan bahasa Prancis menyebut diri mereka sebagai Romandi. Sebenarnya kalau melihat dari sejarahnya ya, Swiss ini memang sangat dipengaruhi, sangat terinfluen dengan 3 negara yang ada di sekitarnya. Ada beberapa daerah yang pernah dikuasai oleh negara-negara tersebut. Misalnya aja kota Neuchâtel, yang merupakan ibu kota dari kanton Neuchâtel. Pada tahun 1707 sampai tahun 1848, kota Neuchâtel dikuasai oleh Kekaisaran Prusia. Kekaisaran Prusia sendiri merupakan kerajaan yang ada di Jerman. Oh iya, BTW kalau di Swiss itu namanya kanton ya, bukan provinsi. Kanton itu bukannya yang nyanyi Yogyakarta sama negeri di awan ya, Min? Itu Om Katon, net. Swiss juga pernah diinvasi sama Prancis dari tanggal 28 Januari sampai 17 Mei tahun 1798. Dilatar belakangi oleh keinginan Bang Napoleon Bonaparte buat mengamankan jalur ke Italia bagian utara lewat jalur yang ada di pegunungan Alpen. Invasi ini sendiri menjadi bagian dari revolusi Prancis. Nah, pasti kalian tahu gambar ini kan amigos? Judulnya Napoleon Crossing the Alps. Dan ya, Prancis menjadikan Swiss sebagai Republik Helvetic. Apa Helvetic ini bacanya ya? Bagaimana dengan Italia? Well, ada salah satu wilayah Italia yang bernama Campione d'Italia, bagian dari Provinsi Como, yang wilayahnya itu berada di dalam Swiss. Jadi sama ya, kayak wilayah Büsingen am Horrhein yang udah kita bahas kemarin. Tapi bukan ini yang Mimin maksud, meskipun menarik juga buat dibahas. Tapi lain kali aja ya.
Nah, kalau wilayah selatan Swiss yang sekarang, dulunya merupakan bagian dari Duchy of Milan. Salah satu contohnya adalah Bellinzona, sebuah kota yang ada di Swiss, tepatnya di kanton Ticino. Dulunya Bellinzona pernah dikuasai oleh Duchy of Milan. Salah satu buktinya bisa kita lihat dari bendera dan coat of arms Bellinzona. Seekor naga. Kira-kira mirip sama apa ya? Yap, mirip sama coat of arms dari Visconti Milan. Jadi nggak heran kalau Inter Milan dijuluki Bichone atau ular raksasa. Yuk, yang Interisti silakan komen yuk. Lihat, sebelum Swiss berdiri sebagai sebuah negara, ada beberapa wilayah atau daerah di Swiss yang pernah dikuasai oleh negara-negara di sekitarnya. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh kepada negara Swiss itu sendiri. Misalnya ya, kalau kita lihat soal penyiaran atau broadcasting yang ada di Swiss, ada yang namanya Swiss Broadcasting Corporation, atau disingkat SRG SSR. Nah, jadi media broadcasting ini bekerja sama dengan 4 perusahaan broadcasting lainnya. Bisa kalian tebak, kalau 4 perusahaan broadcasting ini menggunakan masing-masing bahasa yang berbeda, sesuai dengan 4 bahasa nasional Swiss. Yang pertama, ada Schweizer Radio und Fernsehen, atau disingkat SRF. Stasiun radio dan televisi yang berlokasi di kota Zurich. Siaran radio SRF menggunakan bahasa Jerman. Selain Swiss, SRF juga tersedia di Jerman, Austria, dan Liechtenstein. Nah. Kedua, ada Radio Television Swiss, atau disingkat RTS. Nah, kalau stasiun radio dan televisi ini menggunakan bahasa Prancis, berlokasi di Geneva, jangkauan siaran RTS adalah wilayah Swiss di sebelah timur, yang dekat sama negara Prancis. Ketiga, ada Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana, atau disingkat RSI. Ya, dari namanya aja udah kelihatan jelas banget kalau stasiun radio dan televisi ini pakai bahasa Sanskerta. Italia, Sanskerta lagi. Stasiun broadcasting ini berlokasi di Lugano. Nah, kalau RSI, jangkauannya itu nasional, jadi keseluruhan negara Swiss juga bisa mendengarkan siaran dari RSI. Keempat, ada Radiohead. Maksud Mimin, Radio Television Svizzera Romanscha, atau disingkat RTR, menggunakan bahasa Romansch. Berlokasi di kota Chur. Nah, kalau jangkauan siaran RTR, cuma ada di kanton Grisons. Yang bikin Mimin selama ini bertanya-tanya ya, kan posisi negara Swiss itu dikelilingi beberapa negara ya, bahkan pernah juga dikuasai sama negara-negara tersebut. Kok bisa ya selama Perang Dunia, Swiss itu menjadi negara yang netral? Kok nggak memihak salah satu sekutu atau apa gitu? Kalau kita ingat-ingat lagi ya, bahkan ada 2 negara di sebelah Swiss yang merupakan anggota poros. Dan tolong jangan ingatkan Mimin sama seseorang yang tidak masuk sekolah kesenian. Well, sebenarnya posisi Swiss sebagai sebuah negara yang netral itu nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Kalau bicara soal negara mana yang bisa dijadikan sebagai contoh negara netral, pasti sebagian besar dari kita bakal menjawab Swiss. Meskipun kalau kita melihat secara historis ya, ada beberapa wilayah kanton di Swiss yang nggak begitu netral juga. Soalnya memang dikuasai oleh negara lain, seperti Prancis. Pas zamannya Swiss menjadi Republik Helvetic, ya berarti waktu itu Swiss menjadi sekutu dengan Prancis. Soalnya kan Republik Helvetic itu buatan Prancis. Tapi ya selebihnya, Swiss memegang prinsip sebagai negara yang netral. Bahkan sejak ratusan tahun yang lalu, pas Swiss masih menjadi Old Swiss Confederacy, udah jadi negara yang netral, sebagaimana isi dari Treaty of Westphalia tahun 1648. Lalu, sebagaimana isi dari The Final Act Congress of Vienna, yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni 1815, menyatakan bahwa status dari 22 kanton yang ada di Swiss merupakan daerah-daerah yang netral. Bahkan, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui netralitas Swiss pada tanggal 13 Februari tahun 1920. Lalu ada juga The Hague Conventions yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907, yang mana isinya berbicara soal kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara netral. Meskipun kalau kita cari, tidak ada kata negara Swiss dalam konvensi tersebut, tapi perlu diketahui kalau Swiss menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, sehingga konvensi ini berlaku juga untuk negara Swiss. Oke, Mimin jelasin singkat ya soal konsep hukum internasional ini.
Suatu hukum internasional itu berlaku terhadap negara-negara yang menandatangani serta meratifikasi hukum tersebut. Jadi kalau misalnya ya, negara A nggak ikut berpartisipasi dan nggak ikut menandatangani undang-undang internasional tentang netralitas misalnya, ya berarti undang-undang internasional itu nggak berlaku di negara A, gitu konsepnya. Jadi Swiss sendiri meratifikasi aturan hukum tersebut. Ratifikasi apaan lagi, Min? Ratifikasi itu mengesahkan undang-undang ataupun produk hukum internasional lainnya. Jadi kita memperbolehkan agar supaya hukum internasional itu dapat diberlakukan di negara kita. Jadi ternyata dasar hukumnya memang begitu, amigos. Swiss merupakan negara yang netral. Lebih tepatnya netralitas soal perang. Ya, contoh paling nyata adalah semasa Perang Dunia. Tapi, afah iya? Selama Perang Dunia Pertama, Swiss tidak terlibat dalam aksi militer apapun, dan tidak memihak kepada negara manapun. Tetapi Swiss tetap melakukan mobilisasi tentaranya sebagai sebuah persiapan, jika ternyata sewaktu-waktu ada serangan yang mengarah ke wilayah negara Swiss. Sementara pada Perang Dunia Kedua, Swiss juga tetap menjadi negara yang netral. Bahkan aktivitas perdagangan negara Swiss itu diblokade oleh sekutu dan poros. Tapi bagaimana dengan Jerman yang menjual emas ke bank Swiss? Sehingga sampai-sampai hal ini menimbulkan kontroversi pada waktu itu. Yuk, yang suka sejarah, silakan berikan pendapat kalian semua. Swiss juga memperbolehkan sekutu ataupun poros untuk mendirikan kantor intelijen masing-masing di wilayah Swiss. Tapi ya, meskipun Swiss terkenal sebagai negara yang netral, bukan berarti pertahanan negara Swiss itu lemah ya. Justru pertahanan Swiss termasuk sebagai pertahanan yang paling kuat. Contohnya apa tuh? Swiss National Redoubt, rencana pertahanan dengan memasang bunker tersembunyi di balik pegunungan Alpen, bahkan sampai ke wilayah pedesaan, menjadikan teritorial Swiss seolah sebagai sebuah benteng raksasa. Siapa sangka di balik pegunungan yang indah ini ada sebuah bunker. Kalau kalian berpikir ini hanyalah rumah biasa, maka kalian salah. Ini sebenarnya adalah bunker penyimpanan senjata. Swiss National Redoubt sendiri berfungsi sebagai pertahanan jika sewaktu-waktu ada serangan dari negara lain. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah serangan dari Nazi Jerman. Selain itu, ya faktor geografis di pegunungan Alpen. Bahkan, sebagai bukti negara Swiss tetap menggunakan jalur militer adalah ketika Swiss menembak jatuh 11 pesawat tempur Jerman atau Luftwaffe semasa Battle of France atau yang dikenal juga sebagai Western Campaign. Soalnya, pesawat tempur dari Nazi Jerman secara terus-menerus melanggar batas udara negara Swiss. Bukan cuma poros, tetapi pesawat tempur sekutu juga pernah disikat sama Swiss. Salah satunya adalah ketika Swiss menembak jatuh 2 pesawat tempur dari Royal Air Force asal Inggris. Dikarenakan, kedua pesawat tempur itu terbang dengan ketinggian yang rendah pada wilayah udara Swiss pada tanggal 12 dan 13 Juli 1943. Kalau kalian perhatikan dengan seksama ya, baik bendera Swiss maupun coat of arms Swiss itu sama-sama menggunakan tanda palang berwarna putih dengan background berwarna merah. Nah coba, lambang kesehatan itu biasanya kayak gimana? Pakai tanda palang juga. Warnanya itu kebalikan dari bendera Swiss. Yap, kalau kita ingat lagi ya, organisasi bernama International Committee of the Red Cross atau Palang Merah Internasional didirikan di Geneva, Swiss pada tanggal 17 Februari 1863. Organisasi ini sendiri didirikan oleh seorang pengusaha swasta asal Swiss yang bernama Henry Dunant. Orang Swiss dia. Makanya, lambang organisasi kesehatan tersebut sangat mirip dengan bendera Swiss. Hanya kebalikan pada warnanya saja, sebagai bentuk penghargaan kepada Henry Dunant, selaku pendiri organisasi. Henry Dunant mendirikan organisasi tersebut sebagai bentuk rasa prihatinnya setelah dia menyaksikan secara langsung kematian para tentara di Battle of Solferino, sebagaimana yang dia tulis dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino. Nah, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada para prajurit yang terluka dan membutuhkan pertolongan medis. Dan juga, semasa Perang Dunia Pertama, Swiss menampung sekitar 68.000 orang tawanan perang yang terluka untuk disembuhkan. Mereka berasal dari Britania, Prancis, dan Jerman. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga.
Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!